Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Dan inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan, Indonesia memasuki pada fase endemi bukan berarti virus corona hilang sepenuhnya. Wiku mengimbau masyarakat tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat dan menggunakan di sejumlah transportasi publik. Usai Presiden Joko Widodo resmi mencabut status pandemi COVID-19, Indonesia mulai memasuki masa endemi. Endemi merupakan keadaan di mana kemunculan suatu penyakit yang konstan atau penyakit tersebut biasa ada pada suatu populasi dalam suatu area geografis tertentu. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan, Indonesia memasuki fase endemi bukan berarti virus corona hilang sepenuhnya. Wiku mengimbau masyarakat agar tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat agar terhindar dari penularan COVID-19. Endemi, menurut CDC, adalah suatu kondisi di mana penyakit berjangkit di suatu wilayah terbatas pada populasi tertentu. Dari definisi ini, penting untuk mengetahui bahwa endemi bukan berarti penyakit COVID-19 hilang dari Indonesia sepenuhnya, namun sudah menurun risikonya untuk menular. Selain itu, masyarakat yang dalam keadaan tidak sehat atau beresiko tertular virus COVID-19 diimbau tetap menggunakan masker utamanya di sejumlah tempat transportasi publik. Menjaga kesehatan diri dan orang lain di sekitar kita merupakan tanggung jawab setiap individu masyarakat. Pemerintah menganjurkan untuk tetap menggunakan masker apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko penyakit COVID-19 seperti pilek, batuk, dan bersin. Selanjutnya, mohon kepada media untuk menunggu update selanjutnya dari pemerintah. Keberhasilan pemilu 2024 menjadi titik persimpangan karena Indonesia menghadapi bonus demografi. Untuk itu Kapolri mengingatkan seluruh jajarannya untuk berperan menjadi sistem pendingin atau cooling system. Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo memberikan arahan kepada seluruh jajaran tingkat pusat maupun wilayah untuk berani menyampaikan pesan dan mengingatkan para peserta pemilu 2024 agar menjaga persatuan dan kesatuan dan tidak mengorbankan masyarakat karena perbedaan hasil pemilihan. Kapolri Sigit memaparkan bagaimana kondisi bangsa saat pemilu serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2019. Menurut Kapolri Sigit, di tingkat masyarakat di akar rumput polarisasi masih terjadi. Hal ini berbeda di tingkat elit politik di mana situasi dapat berubah cepat. Oleh karena itu, Kapolri mengharapkan apa yang terjadi di 2019 tidak terjadi di pemilu 2024, terlebih dengan adanya penambahan jumlah provinsi dari 34 menjadi 38 jumlah penduduk dan jumlah partai politik peserta pemilu. Menutup sambutan, Kapolri berpesan agar semua pihak mempersiapkan diri sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo bahwa pemilu yang akan dilaksanakan adalah pemilu serentak. Keberhasilan pemilu 2024 akan menjadi titik persimpangan karena Indonesia menghadapi bonus demografi. Untuk itu, Kapolri juga mengingatkan seluruh jajarannya untuk berperan menjadi sistem pendingin atau cooling system dalam panasnya situasi perpolitikan melalui kerjasama dengan tokoh-tokoh adat, tokoh agama untuk saling mengingatkan. Oleh karena itu kewajiban kita semua untuk menjaga siapapun pemimpinnya yang nanti akan terpilih, yang namanya persatuan kesatuan, yang namanya stabilitas Kamtibmas harus kita jaga. Karena ini adalah modal utama untuk bisa terus melanjutkan apa yang sudah dicapai. Karena kita memiliki visi untuk bisa memanfaatkan bonus demografi yang ada menuju Indonesia Emas 2045. Dan tentunya peran Polri menjadi sangat sentral. Dalam forum konferensi tingkat tinggi Kepala Badan Penanggulangan Terorisme Negara anggota PBB atau United Nations Office for Counter-Terrorism di New York, Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amelzada Nil menyampaikan pemerintah Indonesia berkomitmen penuh dalam penguatan kerjasama global maupun di dalam negeri.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia serukan komitmen Indonesia dalam pencegahan terorisme secara humanis dalam forum konferensi tingkat tinggi Kepala Badan Penanggulangan Terorisme negara-negara anggota PBB atau United Nations Office for Counter-Terrorism di New York yang dilaksanakan pada 19 hingga 23 Juni 2023 dengan mengangkat tema Addressing Terrorism Through Reinvigorated Multilateral and Institutional Cooperation. Kepala BNPT Republik Indonesia Komjen Pol Riko Amelzadahnil menyampaikan, pemerintah Indonesia berkomitmen penuh dalam penguatan kerjasama global maupun dalam negeri dengan semangat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor privat, akademisi, dan media yang mengedepankan sisi kemanusiaan atau humanis. Selain itu, Indonesia juga menyampaikan komitmen untuk melakukan kerjasama di tingkat global dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme. Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sampaikan pentingnya kerjasama multilateral dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap negara untuk penanganan terorisme dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Kementerian Sosial memberikan bantuan kepada korban anak tindak pidana perdagangan orang sebesar lebih dari 15 juta rupiah. Selain itu berkomitmen akan terus melakukan upaya penghargaan kepada seluruh jajaran Polres dan Kejaksaan Negeri yang telah berhasil untuk menangani kasus TPPO. Dalam upaya penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, Kementerian Sosial berikan pendampingan psikososial kepada korban TPPO. Salah satunya kunjungan yang dilakukan Mensos Tri Risma hari ini kepada 2 orang anak korban TPPO di Rumah Singgah Wisma Berkah Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Cigadung, Banten. Usai mendapatkan kunjungan dari Mensos, 2 orang anak korban TPPO ini selanjutnya akan dibawa ke Balai Penampungan Kementerian Sosial di Gali, Pakuan agar mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kementerian Sosial telah memberikan bantuan kepada korban anak tindak pidana perdagangan orang tersebut dengan total sebesar Rp15.230.200 yang terdiri dari bantuan kebutuhan dasar, nutrisi, sembako, dan kebersihan diri. Selain itu, Kementerian Sosial RI juga berkomitmen akan terus melakukan upaya penghargaan kepada seluruh jajaran Polres dan Kejaksaan Negeri di beberapa wilayah yang berhasil menangani kasus TPPO. Ya, nanti habis ini kita akan bawa anak-anak untuk ke balai kami di Taguna, Balai Pakuan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut untuk korbannya. Tapi untuk pelakunya sudah ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.